Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit yang saat ini melanda negara kita ini. Semoga kita segera bisa belajar kembali di dalam kelas ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih ya, untuk kelas 3 MI di Min 2 Lombok Tengah. Baik, untuk materi kita saat ini adalah temanya tentang ketentuan puasa Ramadan. Ya, sekarang bulan Rajab, berarti tinggal Sa'ban, kemudian Ramadan, kita akan masuk kepada bulan puasa ya. Jadi sebelum anak-anakku semua nanti berpuasa, perlu kita tahu nih apa saja sih yang harus kita lakukan, apa saja sih sebenarnya puasa itu gitu. Karena puasa adalah bagian dari rukun Islam ya. Yang pertama, rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kita harus membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua salat 5 waktu, dan yang ketiga adalah puasa. Jadi rukun Islam yang ketiga ini akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama kita ingin tahu nih pengertian dari puasa itu apa sih. Nah, jadi terus kemudian kita akan bahas juga syarat sahnya puasa itu. Jadi agar sah puasa kita itu harus apa saja sih gitu. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang syarat wajib puasa. Ya, yang wajib puasa itu siapa saja ya. Nanti kita akan bahas di situ. Kemudian rukun puasa. Nah, jadi semua ibadah di dalam Islam itu ada rukunnya, termasuk puasa. Jadi tidak sembarangan, nanti ada rukunnya ya. Kemudian apa saja yang disunnahkan ya di dalam selama kita berpuasa. Jadi kita ada sunnah puasanya seperti apa, nanti kita bahas ya. Kemudian nah ini yang penting nih, apa saja yang membatalkan puasa kita. Jadi jangan capek-capek kita nggak makan dari mulai bangun, sebelum subuh itu kita udah bangun, kemudian sampai maghrib kita nggak makan, tahu-tahu batal puasa kita kan. Nah kita harus tahu juga nih apa yang harus membatalkan, apa saja yang membatalkan puasa kita. Ya, kita akan bahas pertama adalah pengertian puasa. Jadi puasa itu menurut bahasanya yang berarti adalah asyam atau as-saum, yang artinya menahan diri. Jadi kita harus nahan diri kita nih. Jadi kalau misalkan kita pengen apa tapi nggak bisa kita capai, misalkan kita pulang nih lewat di jalan, kita lihat es apa gitu, kita tahan padahal nggak puasa, misal di masa sebelum puasa ya. Atau kita pengen mainan gitu tapi nggak ada uang untuk beli, nah, kita tahan. Itu juga bisa disebut dengan puasa, tapi secara bahasa ya. Jadi belum menurut istilahnya. Jadi kalau istilah itu, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar pas kita sahur itu sampai dengan terbenam matahari pas waktu maghrib, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak niatkan atas dasar Allah, berarti itu nggak puasa, hanya sebagai berlapar-lapar saja ya. Kemudian apa sih syarat sahnya puasa? Nah, agar sah puasa kita itu syaratnya apa aja? Nah, yang pertama harus beragama Islam. Jadi orang yang nggak beragama Islam ya tidak sah puasanya ya. Jadi Islam dulu ya, baru sah puasanya ya. Kemudian mumayyiz atau sudah membedakan, seperti anak-anakku kelas 3 itu sah puasanya karena sudah bisa membedakan mana makanan manis, mana makanan pahit gitu, mana makanan yang mengenyangkan, mana yang mau dimakan, mana makanan yang nggak boleh dimakan, kan tahu kan, mana yang baik, mana yang buruk, kan sudah ditahu. Jadi semua kelas 3 ini sudah sah puasanya ya, kalau mau puasa ya harus belajar puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nanti anak-anakku kalau ada saudara yang perempuan atau ibu-ibunya, ibu di rumahnya tidak puasa, nah itu tandanya mereka dalam keadaan haid atau
dalam keadaan nifas ya. Nanti ditanyakan seperti itu ya. Kemudian pada waktu diperbolehkannya puasa. Jadi kalau waktu ada juga yang nggak boleh kita puasa, jadi nggak sah puasa kita. Contohnya seperti Idul Fitri, hari tasyrik pas orang lagi haji. Kemudian Idul Adha itu nggak boleh puasa itu ya. Jadi kita diharamkan puasa di hari-hari tertentu ya. Oke, kita juga akan bahas tentang syarat wajib puasa. Nah, yang wajib puasa ini siapa aja sih? Nah, kita harus tahu ya, yang wajib itu siapa? Yang pertama, ya, orang yang berakal. Jadi kalau udah punya akal, ya sekolah itu wajib ya. Kemudian balik itu anak-anakku selama balik itu kalian sudah, kalau yang perempuan udah haid ya, itu udah tanda-tandanya sudah wajib untuk puasa ya. Kalau sudah pernah haid itu wajib puasa. Kemudian sehat. Nah, ini kalau sudah yang dua di atas itu tercapai, wajib hukumnya untuk puasa. Oke. Kemudian ini sekarang kita rukunnya puasa. Rukun puasa sangat penting kita bahas. Meskipun rukunnya cuma sederhana, cuma sedikit sekali rukunnya. Yang pertama yaitu niat. Nah, ya kita sama-sama belajar membaca niat puasa itu ya. Nah, ini ingat ya, besok bulan puasa kita baca ini sebelum sahur ya. Sebelum sahur kita baca ini ya, membaca agar sah puasa kita ya. Ayo kita baca sama-sama. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, nanti dihafalkan ya, satu-satu wajib hafal ini ya, agar puasa kita nanti di bulan puasa sah ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu mulai kita menahan diri untuk tidak makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari kita sahur sampai nanti waktu maghrib. Kemudian apa yang disunatkan selama bulan puasa? Yang pertama itu makan sahur, itu sunat ya. Ya sunat, akan lebih bagus kita makan, tapi bukan menjadi hal yang rukun makan sahur itu ya, tapi niatnya yang jadi rukun. Jadi boleh enggak kita berpuasa padahal kita enggak makan sahur? Boleh, wajib itu berpuasa ya. Nah, tetapi untuk menjaga tubuh kita agar ada tenaganya, maka disunatkan kita makan sahur. Kemudian kalau sudah waktu azan segera berbuka, yaitu sunat. Misalkan udah azan maghrib nih, saya masih kuat ini untuk puasa, nah itu tidak dianjurkan ya. Kalau udah azan maghrib langsung saja berbuka. Kemudian membaca doa buka puasa. Nah, ini harus juga dihafal ya, doa puasa. Yuk kita baca sama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo kita baca sekali lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semua harus dihafalkan ini ya. Yang kedua yang sunnah kita lakukan ya, kita berbuka dengan yang manis. Jangan nanti bukanya pakai yang langsung apa gitu ya. Kalau ada yang manis, contohnya kurma ya, itu sunat ya. Kita berbuka dengan yang manis seperti kurma tadi. Kemudian di bulan puasa itu, saat kita puasa, kita disunatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya selama kita berpuasa. Oke, kemudian selanjutnya ini kita akan bahas tentang apa saja nih yang membatalkan puasa. Pertama, makan dengan sengaja. Ini kalau sengaja makan udah batal lah puasanya ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ini mau pura-pura muntah ternyata muntah ya, itu sengaja kan muntah. Nah, kemudian keluarnya darah haid ya. Jadi kalau perempuan yang sudah balik itu ada keluar darah haidnya. Kemudian murtad, dia udah ada Islam nih, tiba-tiba saya enggak Islam gitu, saya udah agama, pindah agama, berarti dia udah batal puasanya ya.
terus tiba-tiba jadi orang gila nih ya, mungkin siapa tahu nanti ada yang gila, nah itu udah batal puasanya. Keluar mani dengan sengaja ini buat yang laki-laki ya, nanti kita bahas yang itu ya. Kemudian berniat membatalkan puasa. Nanti kalau ada niatnya, oh saya membatalkan puasa meskipun tidak makan. Nah ya, kalau misalkan lagi di kamar sendiri terlihat apa, nanti saya mau beli jajan, nah gitu, saya mau batalkan puasa, niatnya begitu, nah itu sudah batal puasanya ya. Jadi itu saja pembahasan kita, materi kita hari ini. Semoga bermanfaat anak-anakku semua, dan tugasnya adalah coba hafalkan niat sahur ya, niat doa, niat puasa, yaitu yang kita baca di waktu sahur, dan niat kita pas kita berbuka puasa. Nanti direkam satu-satu dan dikirimkan ke Pak Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.